show me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. I need your loving. Me, myself, and enough. It's like being a doctor or crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You keep it beside along my heart. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Ini masih kelanjutan dari video sebelumnya. Kemarin kita udah melakukan perjalanan dari Bekasi ke Yogyakarta. Dan sekarang ini gue akan kembali menuju ke Bekasi lagi. Dan pada kesempatan kali ini gue akan pergi naik bis Unicorn Indoren. Ini sebenarnya bisnya udah ada di belakang sini cuy. Ya, sekarang ini masih jam 4 sore. Jam 4 sore untuk keberangkatan bis Indoren dari Jombor itu sekitar jam 5 sore. Jadi ini armadanya udah standby di terminal Jombor 1 jam sebelum keberangkatan. Itu keren banget sih gitu. Jadi bis Indoren ini parkirnya di garasinya itu ada di daerah Turi ya kalau nggak salah. Dan ini 1 jam sebelum keberangkatan armadanya sudah standby parkir di terminal Jombor. Mantap. Pada kesempatan kali ini kita akan naik bis Unicorn Indoren kelas eksekutif. Kita ada di dek atas sana, di dek atas. Dan ini kita dapat armada WITM 101. Ini armada Jetbus 3 double decker buatan Adiputro. Waktu itu kita udah 2 kali naik Indoren, itu dua-duanya dapat yang bodi Laksana. Ini perdana naik Indoren yang bodi Adiputro ya. Wah, penasaran, nanti kita lihat, kita review lengkap armadanya seperti apa. Oke? Armada ini melayani rute Yogyakarta menuju ke Jakarta via Klaten atau via utara. Nanti dari Jogja ini kita akan melintasi kota Klaten, terus kita akan mampir di Terminal Kartosuro Solo untuk menjemput penumpang. Setelah itu langsung lob tol. Dan untuk rumah makannya nanti kita akan berhenti di rest area kilometer 360B. Itu kalau nggak salah ada di daerah sekitaran kota Batang ya. Jadi nanti kita nikmatin aja perjalanannya. Ini juga perdana juga gue naik Indoren yang angkatan sore gitu. Karena 2 kali naik Indoren tuh gue pakai pagi sama pagi. Jadi ini pertama kali yang angkatan sore. Indoren ini ada fasilitas pelayanan pramugari atau pramugara. Dan ini bertugas untuk membantu kita selama dalam perjalanan ya. Dan pramugari yang bertugas pada sore hari ini yaitu Mbak Andini. Kita udah pernah bareng sama Mbak Andin pas ikut Jogja angkatan pagi waktu itu. Dan kali ini nggak sengaja bareng lagi sama Mbak Andin. Nah ini ya. Pada saat land awal perdana Unicorn Indoren ini jalan, gue masih inget banget itu penumpangnya sepi banget ya. Dan Unicorn Indoren ini masang tarif emang rada tinggi daripada bis lainnya. Kelas eksekutifnya itu seharga 400.000 dan kelas super eksekutifnya itu seharga 425.000. Dan yang terakhir ada kelas apa? Sleeper. Sleepernya itu harganya 450.000. Ya, itu harganya bisa dibilang lebih tinggi daripada bis-bis lainnya yang melayani rute Yogyakarta menuju ke Jakarta. Tapi sekarang Unicorn Indoren sudah bisa menjadi salah satu primadona di jalur ini karena seringkali armada ini full seat ya penumpangnya. Keren banget. Iya, pada sore hari ini juga kabarnya unit ini udah full seat. Untungnya gue udah beli di jauh-jauh hari ya. Apalagi kalau misalnya lu semua pengen naik yang kelas sleeper, itu harus beli dari jauh-jauh hari. Karena kalau misalnya lu semua beli dadakan, itu nggak bakalan dapet cuy. Jadi selama di Jogja seperti biasa, kita sama manianya sumber alam ini. Waduh, sangar nih. Makasih banyak ini ya, sudah disambut. Walaupun tadi delay jemputnya. Ketiduran sama hujan anjir. Sampai nunggu dulu di McD. Jadi kira-kira untuk fasilitas interiornya seperti ini ya.
di bagian sleeper itu ada di bagian depan, di atas ban depan persis, di atasnya di kiri kanan itu ada 2 bangku sleeper, dan di belakangnya ada bangku super eksekutif, ada 6 seat, dan di atas itu kelas eksekutif. Kita nanti di atas, kita lihat di atasnya kayak gimana ya. Wes iki. Sudah, silahkan. Ini kira-kira untuk tampilan di dek atas, ini kelas eksekutif, tapi konfigurasi seatnya itu 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Ini kursi single deck yang bentuknya jumbo juga ya, ini ukurannya. Sama untuk fasilitasnya, di sini ada bantal selimut yang masih dalam bentuk plastik gini ya. Yang pastinya ini bakalan masih fresh ya. Gitu, jadi habis dicuci sebelum melakukan perjalanan. Dan ini kita duduk di bangku sini, di bangku nomor 8B. Ini salah satu bangku yang cukup spesial karena memiliki legroom yang unlimited. Legroomnya luas banget. Kita udah jalan ya. Start dari Terminal Jombor jam 16.43. Selain kita mendapatkan selimut dan bantal, di sini di masing-masing seat juga sudah disiapkan untuk snacknya. Nah, snacknya ini bentuknya roti Holland Bakery. Nanti kita unboxing ya. Ada isi berapa roti. Lalu ada air mineral merek Club. Nah ini ukurannya 600 ml ya. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk snacknya. Review sambil jalan ya, karena ini udah keluar dari Terminal Jombor menuju ke penjemputan selanjutnya. Di sini tersedia water boiler. Water boiler ini digunakan untuk menyeduh pop mie, kopi, teh dan lain-lainnya. Ini fasilitas sudah disediakan. Nanti kita bisa bikin sendiri atau kita bisa minta bantuan pramugari atau pramugara yang bertugas untuk membuatkan kopi, teh dan lain-lainnya itu. Gitu. Mungkin nanti akan ditawarin sih, kayaknya pramugarinya bakal keliling, karena kita udah pernah naik juga di dek atas itu. Nanti pramugarinya keliling untuk nawarin mau teh, kopi atau pop mie gitu. Sebenarnya di masing-masing seat itu tersedia audio video on demand seperti itu audio video on demand yang berbasis Android. Sana juga ada, di masing-masing seat ada. Ini kita nggak ada depannya nih. Dan yang membuat kursi ini semakin spesial itu ada di bagian audio video on demand ya. Kita bisa buka di sini. Nah, ya, ini merupakan meja lipat sekaligus audio video on demand. Nah, ini ya. Nah, gila, mantap ini. Ini cuma ada di kursi ini aja ya. Kursi yang lain itu pakai audio video on demand yang sama seperti ini, gitu. Kalau di sini, ini kita pakai tab, gitu. Pakai tab merek Huawei gitu deh kalau nggak salah. Ntar ini cara bukanya gimana? Nah ini Android tab yang disediakan dari Unicorn Indoran untuk penumpang di seat nomor 8B, karena dia nggak ada AVOD-nya ya yang di depan-depannya gitu. Jadi AVOD kita ini spesial banget. Sini ada berbagai macam aplikasi. Tentunya ada games juga yang bisa menghibur kita selama dalam perjalanan. Kalau reviewer lain itu pasti selalu buka Angry Bird. Jadi kita buka aja. Jadi ini meja lipat sekalian ada tabnya gitu. Makanya gue duduk di sini karena kita waktu itu udah pernah review di bagian depan. Jadi kita reviewnya sekarang di seat nomor 8B. Karena ini seat yang cukup spesial menurut gue. Ya kira-kira seperti itu ya. Dan ini meja lipat kita bisa gunakan kalau kita pesan pop mie atau kopi gitu, kita bisa taruh di sini. Seperti itu. Ya ini kita keluarin aja karena gue nggak bakalan pakai tab ini sih kayaknya. Kayaknya lebih asik buat nikmatin perjalanan aja. Oke, kita keluar. Mana keluarnya?
Oh ini. Gitu ya. Kita tutup lagi aja. Dan ini nggak jauh dari terminal Jombor, kita mampir untuk isi solar terlebih dahulu. Nah ini ada armada Safari Dharma Raya juga tuh yang lagi isi solar. Ini kita tutup dulu ya. Sip, kita tutup lagi. Nah, dan ini legroomnya yang tadi gue bilang, ini luas banget. Ini legroomnya kita bisa tarik. Ini legroomnya bener-bener nggak ada yang ganggu. Kursi kerajaan ini 8B. Yang gue senang dari Indoren itu dia tempat sampah. Dia nggak pakai tempat sampah yang biasa di bis-bis yang bentuk plastik keranjang gitu. Dia pakai tong sampah yang warnanya kayak gini, chrome gini, keren banget ya. Jadi kayak lebih memperhatikan untuk tong sampah, nggak sembarangan pakai tong sampah yang kayak biasa. Hampir lupa sedikit, di masing-masing seat juga tersedia ini colokan USB port yang kita bisa gunakan untuk ngecas handphone ya. Sini, dan ini adalah tuas untuk merebahkan sandaran kursi yang ini. Jadi bisa ditarik ini tuasnya sambil kita dorong. Jadi bangkunya nanti akan rebah. Selain ada USB port di bangku, di sini juga tersedia port USB di bagian lower AC. Ini ada 2 port USB lagi, dan di sana ada lampu baca. Gitu. Buat lo semua yang bertanya-tanya, kamu nanya. Nah, toiletnya itu ada di deck bawah ya. Kita lihat dulu. Nah, ini toiletnya itu ada di deck bawah dekat pintu masuk. Sini pintu masuk. Dan ini toiletnya ada di sini. Nah, toiletnya seperti ini. Pastinya bersih banget dan terawat dan wangi. Sini ada kacanya dan lampunya ini warna kuning ya ternyata. Kirain warna putih kayak yang Laksana. Dan ya, kira-kira toiletnya seperti ini ya. Sekarang jam 5:30 sore, kita masuk di Terminal Giwangan. Nggak masuk sih sebenarnya, cuma jemput penumpang di depan pintu masuk terminal aja. Ya, buat lu semua yang pengen naik Unicorn Indoren Angkatan Sore dari Jogja, ini masuk di Terminal Giwangan sekitar jam 5:30 sore. Oke, setelah keluar dari Terminal Giwangan Jogja, ini udah waktu-waktu senja dan trafiknya lumayan padat juga sore hari ini cuy. Dan ini kita melintasi flyover Janti dengan pemandangan indahnya, ditambah matahari terbenam dan langitnya cerah banget. Jadi syahdu banget ini dalam bis. Oke, jadi sekarang ini udah sekitar jam 6:30 malam. Kita masuk di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Ini merupakan titik penjemputan penumpang selanjutnya setelah dari kota Yogyakarta. Kita jemput penumpang di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Karena dari tadi di atas itu udah lumayan bosen juga, akhirnya setelah lepas dari Terminal Klaten, gue izin sama kru yang bertugas untuk nyobain duduk di ruang kemudi. Alhamdulillah dibolehin dan krunya juga ramah-ramah banget ya Indoren. Jalan ke pantai ini enggak? Jangan. Kapan libur? Nah, kalau di musim. Kalau kesini ke pantai jauh. Ya deket lah, Indrayanti. Deket lah, kamu mau tak larung. Gitu. Deket doang. Harus dimandiin, nanti mah mandiin nggak usah ke Gunung Kidul. Apa? Ingatin baru dia. Ya. Mau saya ajakin jalan-jalan baru dia. Siap. Nah, Jakarta 25 dari Jogja. Oh, Ali. Kamu turun bareng aku ya, Din? Sama. Terus? Udah.
ini saya. Nah, Itu sampai apa? 2627 Jogja, Sama aku ya. Jakarta. Mas sedikit. Murah senyum ya. Murah senyum. Gak songong nggak belakang saya ini. Asik. Langsung sindir dari depannya. Nggak denger. Songong banget nih bocah tuh. Penjemputan selanjutnya setelah dari Terminal Klaten, kita masuk di Terminal Kartosuro Solo. Jadi satu-satunya titik buat naik Unicorn Indoren dari kota Solo itu cuma bisa di Terminal Kartosuro ya. Sejauh ini gitu. Nggak tahu nanti kedepannya bisa dari mana lagi. Tapi sejauh ini kalau mau dari Solo itu kita cuma bisa naiknya dari Terminal Kartosuro aja. Alhamdulillah nggak ada. Raya-raya semua. Itu dia. Mau palangin lagi lah, nanggung lah. Dia juga malang-malangin ke kita lah. Ayo, palang-palangan yuk. Bukan. Sate semua Makan di bawah dulu aja. Sama satu kok. Akhirnya ketemu lagi. Halo guys. Iki apa iki? Walah. Pesenannya guys. Suwun. Papat loh. Papat, Suwun. 4. Suwun. Oke. Ditunggu penyerangan menuju Bekasinya. Akhir Ayo. bulan. Sesok. Matamu. Marudi iki. Ada Oh, dari matur suwun. Iban. Masih banyak. Ngerepotin. Ya, mari Pak, makasih. Yang cewek itu tadi lo bilang ya naik sini, naik Indoren. Ya, Waktu namanya. tak mintain etiket nggak ditunjukin. Lah. Oke, jadi setelah tadi kita jemput penumpang di Terminal Kartosuro, kita langsung mengarah ke gerbang tol Colomadu, gerbang tol terdekatnya dari Terminal Kartosuro. Nyari putra ngerti. Kalau untuk penumpang yang kedinginan silakan. Silakan. Baru pertama kali enak di sini. Gak diinjek gasnya. Ya, jadi sekarang jam 8 malam kita masuk Terminal Tingkir Salatiga. Ini merupakan titik penaikan penumpang terakhir bis Unicorn Indoren. Jadi dari Jogja, Klaten, terus Solo, dan yang terakhir itu ada di Terminal Tingkir Salatiga. Jadi nggak ngambil penumpang Semarang Raya itu Indoren nggak ngambil cuy. Dan ini suasana di Terminal Tingkir lumayan sepi ya, karena mungkin bukan hari-harinya rame penumpang sih. Belum, udah. Minum dulu lah. Ya, Tapi iya. ya masih. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di armada Unicorn Indoren Bus dengan nomor lambung WITM 101. Sebelum memulai perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas malam hari ini, Bapak Rudi sebagai Kapten 1, Bapak Cecep sebagai Kapten 2, dan saya Andin sebagai pramugari akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, CCTV, port USB, toilet, dan air mineral yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan. Sebelum mengakhiri informasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Selesai, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih Unicorn Indoren Bus sebagai jasa transportasi perjalanan Anda.
Paket aja motong lu kan. Sombong amat. Jamurnya. Main direkrut krunya berarti. Pengalaman. Udah. Kanan. Wisata ya gitu. Bingung dia. Masih aja motor. Pantesan. Kena mental dia ngeliat dua. Dur. Jarang lihat soalnya kalau di Bekasi. Harusnya Pak Rudi waktu itu yang bawa. Cuma ada yang storing. Pak Cecep sama Pak Jena. Kanan. Masuk. Ngertip kita. Nah, lucu kalau nyalip begitu karena bagus. Maksa kan, tuh kan dia aja udah maksa. Udah capek. Selamat malam Pak Ibu Harman. Kami informasikan Anda dapat tiba di Kecamatan Ibu Haji Jatuh, 360B. Waktu pemberhentian kurang lebih 30 menit. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membawa barang berharga milik Anda. Karena kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Atas perhatiannya,
Kami ucapkan terima kasih. Oke, jadi setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari Yogyakarta, akhirnya sekarang ini jam setengah 10 malam kita masuk di rest area kilometer 360B untuk melakukan servis makan. Iya, kita lihat ini servis makannya itu di rumah makan yang ada di dalam rest area, cuy. Kita lihat bagaimana pelayanan dari servis makan Unicorn Indoren. Parkirnya di sini, Pak. Oke, alhamdulillah sekarang jam setengah 10 malam tepat kita sampai di rest area kilometer 360 untuk melakukan servis makan di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Nah, rumah makannya itu ada di sebelah sini, sebelah bis, dan lokasinya itu di tempat parkiran mobil ya. Jadi untuk dari parkiran bis itu kita harus jalan dulu nyebrang ke area sebelah gitu. Karena bis kan sama truk itu kan parkirnya beda ya kalau di rest area. Jadi harus jalan dulu dari tempat bis ke area tempat mobil. Deket sih, nggak begitu jauh lokasinya. Cuma emang kalau lagi hujan aja, kalau PR-nya itu harus ya siap payung buat bolak-balik aja sih. Dan ini armada kita, ganteng banget ya, WTM 101. Itu dipakein wheel dop putih semua. Dan minim variasi, jadi lebih gagah aja gitu kelihatannya. Oke, jadi kita sekarang langsung menuju ke ruang makannya. Nah, makannya itu ada di sebelah sana ya. Itu udah kelihatan rumah makan Ibu Haji Cijantung. Rest area kilometer 360B arah ke Jakarta. Nggak begitu jauh kan, cuman berapa meter aja lah. Cuma emang ya beda daripada perusahaan bis lainnya ya, yang rumah makan itu langsung depan-depanan sama bis. Mungkin di sini bakal lebih enak kalau misalnya lo semua yang nggak suka bis, yang nggak begitu mania bis gitu ya. Jadi di sini nggak ada bau-bau knalpot gitu, karena jauh dari area parkir. Oke, sekarang kita masuk aja ya. Selamat datang. Sini ada tulisannya. Dan bangkunya itu udah disesuaikan sama nomor kursi kita ya. Ya, kira-kira seperti ini untuk menu servis makan kali ini. Ada sop iga, ada tahu tempe, sambal, dan nasi. Untuk minumnya itu tadi gue pilih es teh manis. Ya, jadi seperti ini ya untuk letak rumah makan Ibu Haji Cijantung di rest area kilometer 360. Nah, tempatnya bersih dan makanannya udah dijamin enak. Ini salah satu yang bikin gue pengen lagi naik Indoren ya, ini rumah makannya. Sekarang ini udah jam 10 malam. Mungkin bentar lagi kita bakal dipersiapin untuk kembali menuju ke bis yang ada di parkiran sebelah sana ya, tempat tadi. Yuk kita lanjut masuk ke bis. Oke, ini armadanya ternyata nggak dimatiin ya mesinnya. Jadi di dalam nanti tetap dingin. Nah, ini ternyata udah dipersiapkan ya. Sudah diizinkan untuk masuk ke dalam armada. Dan ini lihat kacanya ngembun banget. Ini artinya dingin banget ya di dalam. Asli tadi gue sempat kedinginan sih di atas itu, makanya gue izin buat maju ke ruang kokpit untuk merekam. Dan ini lihat, wah keren banget. Yuk kita masuk dulu. Kami informasikan armada akan melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dengan sisa waktu tempuh kurang lebih 6 jam dalam keadaan jalan lancar. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat memeriksa kembali barang bawaan milik Anda.
Ya setelah tadi lepas dari rest area kilometer 360, akhirnya gue ketiduran dan bangun-bangun ini udah mau sampai ini udah di rest area kilometer 101. Di sini Unicorn Endurance berhenti untuk ngisi solar. Oke, jadi sekarang ini jam 1:30 pagi. Kita lagi ngeres di rest area kilometer 101 Cipali. Ini kita di sini untuk ngisi solar doang. Jadi setelah ngisi solar nanti akan melanjutkan perjalanan kembali. Wes. Lihat apa? Kepetnya apa ya dia mau lepas? Iya, copot. Ya setelah tadi sempat ketiduran dan ini bangun-bangun udah sekitar jam 3 pagi, kita finish di Bekasi Timur. Jadi untuk penumpang Unicorn Endurance yang turun di Bekasi Timur itu bakal diantar sampai agen keberangkatannya. Jadi nggak diturunin di pinggir tol atau gerbang tol, tapi diantar ke agen keberangkatan Unicorn Endurance. Iya, jadi gue nggak turun di agen, melainkan gue turun di dekat penitipan motor, yaitu di Masjid Depsos Bekasi Timur, cuy. Jadi ikut lagi ke arah tol dulu nih. Ini ya? Iya, Nggak ada bagasi kan tadi? nggak ada. Siap. Makasih banyak, siap. Sampai ketemu. Sampai ketemu kembali. Makasih ya, Iya. jalan. Hati-hati. Oke, alhamdulillah sekarang nih jam 3 pagi kita udah finish di Bekasi Timur. Ya, perjalanan cukup memuaskan bersama Unicorn Endurance. Sudah
perjalanan ketiga bersama Indoren ya. Dan sekarang kita ini udah sampai di Depsos Bekasi Timur lagi. Oke, kayaknya video sampai di sini aja. Terima kasih buat lu semua yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.